Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur yang tak terhingga pada malam hari ini kita panjatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan, termasuk juga kesempatan kita untuk berjumpa kembali dalam kajian kita bersama dua dai berbagi di Shisha TV. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi yang kita cintai, yang menjadi suri tauladan kita semua, manusia agung yang paling dicintai Allah. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih telah bergabung dalam kajian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan kepada Bapak yang sudah datang di studio Shisha TV dari Majelis Kopi Uduk dan juga para jamaah ya Zoomiyah yang setia mengikuti program ini dari waktu ke waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan sikap istiqomah di dalam diri kita masing-masing. Baik, hari ini kita akan mengangkat tema kita ataupun judul yang kita ketengahkan adalah sibghah Allah di dalam diri manusia atau sibghah Allah pada diri manusia. Nah, apa itu sibghah Allah? Nanti akan kita bahas bersama. Namun sebelumnya seperti biasa ya, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan kita dahului dengan membacakan suratul Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita semua dan memudahkan kita untuk menangkap apa yang akan disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini, dan kita pun bisa memahami dengan baik dan berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang telah kita dapatkan. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami persilahkan Kimo menyampaikan lantunan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bicara tentang sibghah di dalam surat Al-Baqarah ayat 138 Allah menjelaskan bismillahirrahmanirrahim, sibghat Allah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Nah mungkin waktu kita masih kecil itu kan suka ya main bola terus bikin kostum ya Pak ya, warna-warni tuh, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah. Nah dulu itu karena ya tidak seperti sekarang ya, konveksi itu udah banyak gitu. Dulu kan konveksi itu masih terbatas. Nah kemudian juga ya di satu sisi pengen juga mendapatkan harga yang efisien gitu ya. Maka biasanya anak-anak dulu itu yang dibeli adalah baju kaos oblong putih. Nah kemudian kaos oblong ini ya diwantek. Ya, diwantek sesuai dengan warnanya. Nah, ada yang warnanya merah, biru. Nah, biasanya wantek itu kan direndam, ya, direndam, dicelupkan gitu. Jadi setelah wantek itu dirata, kemudian baju itu direndam bareng-bareng, ya. Dan biasanya saat direndam itu diaduk-aduk, diratain supaya colornya itu nggak belang-belang gitu, karena kalau wanteknya nggak bisa begitu diangkat bajunya yang tadinya biru jadi biru putih jadi kayak malah rustic ya, nggak jelas. Nah makanya untuk supaya warna colornya itu nempel gitu ya dan bisa totalitas ya mewarnai seluruh permukaan dari baju itu, maka baju itu harus direndam di dalam air, dicelup. Nah
bicara mengenai celupan ini, nah ini sungguh sangat luar biasa ya, nanti si guru kita yang akan menjelaskan gitu. Saya hanya berpikir kalau bicara celupan Allah gitu, saya tadi imajinasinya ke situ ya, gimana warna color baju aja kalau seandainya yang putih yang sudah lusuh, kemudian biasanya kalau mau supaya kelihatan bagus lagi dicelup lagi gitu. Ya maka akan kelihatan baju itu seperti baru lagi. Sebenarnya baju yang kita pakai sekarang juga sebenarnya hasil celupan ya. Awalnya kan ini dari apa nih? Dari putih, ya dari putih, dari kapas, kemudian yang dicelup itu adalah benangnya ya, diwarnain ya kan, kemudian disusun gitu, dipintal sehingga menjadi bahan, menjadi kain sesuai dengan color yang memang diharapkan. Nah, bagaimana kemudian ilustrasi ini kita tarik ya kepada diri kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini sebagai sebuah bahan gitu. Ya, bahan baku yang dicelupkan sesuai dengan celupannya Allah. Nah, celupan Allah itu seperti apa gitu? Karena kan kalau yang kita bayangkan tuh kalau bahan itu yang bisa dicelup cuman warna putih doang. Bisa nggak bahan hitam kemudian dirubah warnanya? Nggak bisa ya. Jadi kalau yang sudah memiliki warna, maka dia harus dicelup sesuai dengan warnanya. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah ilustrasi. Saya lama sebenarnya berpikir gitu ya, ketika analogi ini dipergunakan, apakah ini sesuatu yang tepat dan bagaimana sebenarnya menerapkan itu dalam pemikiran kita sebagai manusia. Yang dimaksud dengan celupan Allah itu apa sih gitu? Ya, apakah diri kita ini seperti tadi bahan itu ya, kemudian suka-sukanya Allah aja memberikan celupan sesuai dengan keinginan Allah untuk menjadikan diri kita ini seperti apa sebenarnya. Nah, inilah kajian kita. Ini juga nggak tahu, terlintas aja sih kemarin gitu ya, bahwa kayaknya seru juga nih apabila ini diangkat gitu. Tapi udah pernah dengar kata sibghah ya Pak ya? Atau udah paham nggak? Kalau udah paham kita tutup nih. Iya. Dan saya juga sebenarnya nggak berani ngomong terlalu panjang lebar gitu, karena bicara tentang ini nih terus terang aja ilmunya masih ngeblank ya, masih jauh gitu. Jadi saya sendiri nggak kebayang gitu. Tapi ya kalau guru kita sih insya Allah lah akan menjelaskan gitu seperti apa sih. Ya, karena kalau saya baca di beberapa literasi tadi gitu ya, tafsir gitu, ya celupan Allah itu mengarah kepada bagaimana kemudian itu terkait dengan hati manusia gitu ya. Allah menjadikan manusia utuh, manusia itu utuh ya sebagai umat Islam. Ya manusia itu utuh keimanannya. Nah tapi ini kan perlu penjelasan yang panjang lebar gitu. Ya apakah kemudian celupan ini bisa luntur gak gitu? Kalau baju kan kita pakai luntur lama-lama. Nah kalau Allah gimana celupannya? Apakah kemudian ketika orang banyak berbuat dosa kemudian lama-lama jadi kelihatannya belel gitu kan? Wah ini manusia ini udah belel nih. Ayo deh dicelup lagi gitu. Nah apakah juga media tempat kita berkumpul ini juga merupakan bagian dari upaya kita tadi itu untuk menjaga dari celupannya Allah. Nah ini yang perlu kita kaji lagi. Ya, baik, saya kira saya tidak akan panjang lebar untuk menyampaikan prolog, hanya sekedar sebuah ilustrasi dan sebuah bayangan gitu. Nah selanjutnya yuk kita dengerin apa dengarkan ya? Kita dengarkan. Kita dengerin dan kita dengarkan nih penjelasan dari guru kita Ki Muhammad Atali. Silakan Ki Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati
Ustadz Giswar sudah membuka, yang saya cintai seluruh bapak-bapak majelis kopi uduk, jamaah Zumiyah dimanapun berada, yang sampai malam ini selalu setia melebihi iklannya produk Israel, Rexona Israel ya. Iya, baru lihat. Insya Allah, karena orang yang setia sesungguhnya bukan orang yang setia kepada manusia. Setia sesungguhnya adalah ketika dia setia kepada Tuhannya. Kalau setia kepada Tuhannya dengan segala kekurangannya sebagai manusia, dia akan mampu setia kepada makhluknya. Ketika tidak setia kepada Tuhannya, maka bagaimana bisa dia setia kepada makhluknya? Kepada sang penciptanya saja dia masih belum bisa hebat setianya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah adalah makhluk-makhluk yang ghayatunullah, ujungnya adalah Allah, setianya hanya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini tentang satu kata yang mungkin syadzun, dikata lain daripada yang lain, atau karena memang barulah. Sebagian ada yang baru membahas tema ini, ada juga bahkan yang mungkin baru mendengar. Bahkan sebagai pembicara pun kita jarang mungkin mengucapkan kalimat itu meskipun ada persamaan sedikit dalam bahasa Arab. Jadi sibghah dalam bahasa Arab sendiri pun dimaknai secara persamaan anonim apa sinonim tuh? Iya, sinonimnya adalah syibhah. Asal kata syabiha yashbahu atau syabbaha yushabbihu, tashbihan tashbihatan, tashbahan tishbahan, musyabbahan fahuwa musyabbihun, wadhaka musyabbahun, syabbih la tusyabbih, musyabbahun musyabbahun. Ulangi bareng-bareng. Ntar dah PR-nya. Lebih susah ngapalinnya ketimbang bahas tentang isinya. Jadi ayat menyebutkan sibghatullah atau syibhatullah. Ya, sebelum kita melangkah pada sibghah, kita bahas dulu syibhah. Syibhah ini sendiri pun adalah sesuatu yang menyerupai. Kalau disandarkan, diidofakan kepada Allah, syibhatullah berarti hal-hal konsep yang menyerupai Allah. Secara tanda kutip, bukan secara zat, ya, bukan juga secara lafaz, bukan juga secara konotasi denotasi yang berbentuk, ya, yang berkaitan dengan fisik, tapi lebih mengarah kepada sifatun sifatani sifat. Jadi sifat-sifat kholqiyah. Dan sibghatullah adalah kalimat yang lebih dalam difilosofikan daripada kalimat syibhah. Sengaja dikhususkan karena memang berbeda dengan pembahasan lain. Menjadi jembatan manusia secara umumnya pada ilmu syariat menuju ilmu hakikat dan ma'rifat. Tetapi bukan sesuatu yang tabu, karena makhluk yang diciptakan oleh Allah ini, ya, ada pesan-pesan dan titipan-titipan. Kalau tadi Ustadz Agus Ridwan menyebutkan celupan, secara lugotan atau etimologi memang sibghatullah adalah celupan Allah. Kemudian dikasih contoh adalah seperti baju yang diwantek gitulah. Tanpa membahas sibghah, padahal sudah ada hidayah, ya, ada naungan, ada bimbingan, ada irsyad, ada taufik gitu. Kemudian dari manusia sendiri pun punya target untuk menguatkan iman, ya, memenuhi nilai takwa, kemudian menjadi
muslih atau soleh, ujungnya menjadi muhsin, ya, orang yang berbuat baik, yang sudah mulai melakukan apa yang dimiliki. Tetapi kenapa harus memiliki makna sendiri daripada yang berkaitan dengan Allah? Supaya manusia memang memiliki ciri khas pada satu derajat kedekatan manusia kepada Tuhannya dan turunnya Allah kepada hambanya. Ya. Tanpa kalimat sibghah, ketika seseorang memenuhi nilai maksimal keimanan, nilai derajat tertinggi secara universal daripada ihsan, merasa ditatap oleh Allah, kemudian melakukan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang, kemudian berbagi, memberi apa yang sudah diterima kepada orang-orang yang menjadi amanahnya, itu pun sebenarnya sudah menjadi derajat tertinggi orang menyifati daripada sifat-sifat kholqiyah, penciptaan. Kenapa harus ada kalimat sibghah? Karena ini kaitannya bukan hanya usaha ikhtiar manusia. Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk, Allah sayangi, Allah bimbing. Kemudian manusia tangkap dalam iman, dicari ilmunya, tumpah dalam amal, terus istiqomah nyampe kepada kecintaan Allah. Kenapa harus ada sibghah? Ternyata tidak hanya manusia yang mendekat. Ketika Allah melihat orang itu sudah hebat menuju imannya, dia sempurnakan pakaian keimanan yaitu takwa, kemudian mampu menumpahkan dalam amal berbentuk ihsan dan muhsinnya, maka Allah ikut turun. Memberikan uluran kekuasaan, kalau bahasa gampangnya tangannya turun, ikut memoles. Jadi kalimat celupan saya bilang polesannya Allah nih. Allah ikut moles nih. Kau sudah mulai mendekat kepada aku hambaku sesuai yang aku mau. Ya padahal harapanku kau cukuplah satu langkah. Wa in taddu minni taddu minka mawaddati wa in ta'ani talqoni angkana iyan. Lastu lil mar'i aro liman la yaroni wa lastu bihayabin liman la yahibuni. Ya, bahasa Imam Syafi'i dalam maqalah, aku tidak akan memandang orang yang tidak memandangku, aku tidak akan berbagi pada orang yang tidak memberi. Jika kau menjauh, jika kau mendekat kepadaku satu langkah, aku akan mendekat kepadamu 1000 langkah. Kalau kau menjauh dariku jauh 1000 langkah, aku cukup satu langkah menjauh darimu. Nah, artinya kalau manusia itu memang sudah mendekat, Allah tidak diam. Ayo terus kemari, ayo terus ke sini. Enggak begitu. Allah turun tangan menyambut gitu. Gitu. Jadi bahasa mudanya kalau sibghatullah tuh ketika orang sudah menghebatkan nilai ibadah, memaksimalkan keyakinannya dalam imannya, mulut hatinya sudah diperjuangkan dengan amalnya sama, kemudian melaksanakan perintah Allah sehebatnya dan menjauhi larangan sebisanya gitu. Dan memang fighting, usahanya luar biasa dia, ya sambil belajar terus pokoknya. Nilai-nilai itu dia penuhi semua, ya. Misalkan alangkah misalnya 100 langkah untuk mendekat kepada Allah tuh dia sudah di langkah yang ke-80. 82, 83. Maka Allah tidak berdiri di langkah yang 100 menunggu sampai orang itu datang. Tapi dengan melihat hambanya demikian, Allah sudah mulai memoles, memudahkan jalan. Kalau bahasa gampang kita, kalau ada kiai datang ke acara maulid, kira-kira tuh panitia yang ngundang tuh nggak hanya nunggu di masjid, tapi udah mulai tuh ada yang ngarak di depan gang, kemudian juga ada yang mulai membaca syair-syair, ya kemudian juga ada yang ngawal misalnya banser gitu. Ini modelnya begitu sama. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya adalah ya sibghahnya. Apa yang dilakukan oleh manusia? Buy one get one, buy two get two, buy three get 5, rugi nggak ya itu ya? Beli 3 dapat 5. Itu sebenarnya udah konsep Quran. Ya beli 1 dapat 1. Siapa yang melakukan ini dia akan begini. Siapa yang tidak melaksanakan ini dia akan mendapatkan ini. Itu sebenarnya konsep Quran. Nah Quran sendiri pun adalah kalamullah, ucapannya Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu sudah secara umum yang tidak maksimal saja itu ada sedikit menampakkan tentang sifat-sifat ketuhanan. Apalagi kalau sudah dia memenuhi kemauan Allah. Kalau
Apa yang diminta oleh Allah dia penuhi. Apa yang menjadi kewajibannya dia tutupi. Apa yang menjadi keriduan Allah, bahkan tidak hanya kecintaan, keriduan Allah. Surah Taubah ayat 72, yang tertinggi dari Allah itu apa sih? Wa ridwanu minallahi akbar. Dari manusia amal tertinggi ridho kepada takdirnya. Dari Allah untuk kita yang tertinggi adalah ridho Allah kepada makhluknya. Gitu. Jadi sudah dipenuhi semuanya, maka tanpa harus sepenuh itu, karena kita nggak tahu jarak orang untuk bisa sesuai dengan ridho dan maunya Allah itu di mana. Nah, Allah yang punya kuasa. Jangankan sudah mendekat kepada Allah, sampai pada pendosa pun kalau Allah sudah mayyahdihillah fala mudhillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang diberi petunjuk maka tidak ada yang mampu menghalangi. Siapa yang sudah dikasih petunjuk kemudian dia tutupi, maka satu pun tidak ada yang mampu memberi hidayah. Nah, yang begitu saja, landai saja, Allah akan terus perhatikan. Allah sayangi dengan segala macam kasih sayang, ujiannya, nikmatnya, balanya. Apalagi yang sudah hebat kepada Allah, Allah tidak tinggal diam menunggu di tempatnya atau di dalam zatnya, tapi Allah turun tangan. Tidak hanya menyambut, bahkan ikut moles. Moles, teh celup, kalau kita celupkan ya, baru dibuka dari kertasnya celupin. Kira-kira kalau dicelupin tuh ya ikut berwarna enggak tuh airnya? Ya, tapi ada masanya. Kalau Allah bukan karena sebab habis kasih sayangnya ketika manusia itu berubah, tapi Allah memberikan ya jeda. Dosa kita setinggi gunung, sedalam lautan, seluas samudera, ampunan Allah melebihi segalanya. Nggak akan habis maghfirah ampunan Allah. Tapi Allah memberi jeda ketika orang itu sudah diberikan satu jalan untuk mendekat. Ternyata dia berubah kembali, Allah kembali kepada konsekuensinya. Konsekuensi zatnya bahwa kau belum sepenuhnya. Tapi kalau sudah sepenuhnya, Allah ikut moles. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah kepada para kekasih-kekasih Allah, yaitu para wali-walinya Allah. Itulah derajat sibghatullah. Tapi tidak mustahil kalau sibghatullah itu bisa berlaku pada orang meskipun dia bukan seorang wali. Ya, sampai guru saya pernah menyampaikan, kalau mata kita sudah semaunya Allah, kuping kita berlakukan seperti sudah maunya Allah, tangan kita dijaga sudah seperti yang dimaui oleh Allah, semuanya ya dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka kita menjadi Allah kecil. Nah, itulah ya, jangan dipotong nih aliran sesat nih ya, menjadi Allah kecil. Apa yang membuat dia berbeda dari Allah sebagai Tuhannya? Kalau dari ujung rambut sampai ujung kakinya semua gerakannya gerakan Allah. Cara makannya, cara duduknya, cara berbuat baiknya, cara berumah tangganya, cara bergaulnya, cara berucap. Kata-kata semuanya sudah sesuai dengan Quran. Ya. Bahkan itu bukan huluk Quran lagi. Sudah menjadi derajat tadi siwgah. Celupannya Allah udah moles dia. Allah udah celupin dia. Orang kalau dicelupin sudah nggak ada yang bisa berubah. Kalau celupan manusia berubah karena sebab dipakai. Sebab kita tahu bahwa made in manusia itu pasti berubah. Apa saja yang diciptakan dibuat oleh manusia, semakin lama dipakai semakin berubah dan semakin berkurang kualitasnya. Tapi apa yang saja yang dari Allah ya dipakai oleh manusia semakin kuat. Kayak tubuh kita ini kan buatan Allah. Semakin dipakai malah semakin sehat. Motor, mobil semakin dipakai semakin rusak. Nah, ketika iman apa segala macam sudah dipakai full maksimal, bahwa hakikatnya itu memang Allah sudah menjadi Allah kecil tadi itu sibghatullah. Ya. Nah, saya menulis beberapa bahwa catatan ya. Penafsiran terhadap sibghat Allah seringkali menjadi subjek kajian filosofi. Ya. Jadi tidak ada yang mutlak bahwa ini orang cetakannya karena nggak ada takarannya. Sebagaimana hidayah itu tidak ada takarannya. Ini orang ini hidayahnya dianu, kemudian dia paling cuma 20%, nggak ada. Maka ungkapan filosofi itu ya juga tidak bisa mutlak sebagaimana takaran rezeki. Rezeki masih bisa kelihatan mungkin selain rezeki iman dan sehat ya. Kalau uang, mobil kan bisa kelihatan. Tapi kalau sudah celupan, polesan, nggak ada yang bisa nakar. Yang merasakan siapa? Orang yang memang dipilih oleh Allah. Sebagaimana orang yang kau tidak akan bisa
menikmati lezatnya iman sampai kau mampu masuk dalam sujudmu. Dari ketika sholat sudah mulai kayaknya. Nah, kalau sudah mulai sholat kita sudah mulai berduaan dengan Allah, itu sudah min ladzatil iman. Dan ladzatil iman itu belum seberapa ketimbang orang yang sudah mendapatkan derajat sibghahnya Allah tadi. Nah, untuk mencapai sibghah Allah itu ya, bagaimana dia bisa sampai kepada derajat sibghah? Ya, yang pertama adalah dia harus tahu dulu, memahami sifat-sifat Allah. Sifat-sifat yang dianggap menurut kita memiliki dari yang dimiliki oleh Allah sudah ada. Nah, contoh, nama-nama Asmaul Husna itu kan tidak hanya sekedar nama, tapi juga menjadi sifat dan menjadi amalannya Allah. Rahman, Rahim, Malik, Kudus. Manusia yang sudah mulai eksis, sayangnya, pecintanya, adilnya, bijaknya, ya pemurahnya, pemaafnya, kemudian juga sifat-sifat yang memang kita lihat dalam Asmaul Husna. Ya, dengan memahami secara mendalam makna dari sifat-sifat itu, kemudian dia pakai untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus paham dulu bagaimana orang bisa mencapai sibghatullah kalau dia nggak ngerti sifat-sifat al-fat dan zatnya Allah. Yang kedua, ada keterhubungan spiritual yang khusus antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada praktek ibadah. Nah, ini kembali kepada syariat nih, Pak. Bagaimana orang bisa menikmati beribadah dengan Allah? Bagaimana dia bisa sesuai ibadahnya para nabi-nabi dan wali Allah? Kalau ibadahnya sendiri kita ternyata nggak ada ilmunya. Makanya kita pengajian ngumpul di majelis taklim itu untuk mendasari ibadah-ibadah kita biar ada ilmunya. Kalau ibadah itu ada ilmunya, maka dia mencapai derajat pada keasyikan dan mansyuknya daripada ibadah itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan spiritual ini ya, baik itu yang mahdhah dalam rukun Islam atau di luar rukun Islam, ya seperti ada doa kholwat. Nah, kholwat itu menyepi, ya uzlah, menjauh dari keramaian, meditasi atau dengan cara yang macam-macam lah, zikir ya. Nah, hal seperti itu bisa menumbuhkan sifat-sifat moral yang dapat dari sifat-sifat Allah itu sendiri ya. Kemudian berupaya bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai moral yang dijunjung tinggi oleh agama dan keyakinan seorang manusia itu sendiri ya. Yang keempat, pembelajaran dari ajaran agama dan tokoh yang ada di sekelilingnya ya. Contoh-contoh dari tokoh spiritual yang dianggap memiliki kesamaan dengan sifat-sifat ilahiyah. Karena kalau kita bapak hafalkan di dalam sifat Asmaul atau nama-nama Asmaul Husna sendiri pun ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabbir, Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Qahar, Wahhab, Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit dan seterusnya sampai As-Sabur ya. Itu sebenarnya di ujung tuh dalam kalimat itu disebut laisa kamislihi syai'un, bahwa tidak ada satupun manusia yang serupa dengan dia, baik secara lafaz, secara zat, bentuk apapun saja, karena kita gak ada yang tahu. Tapi kita bisa menyifati daripada sifat Allah, bahkan Allah bisa menurunkan sifat-sifatnya kepada hati manusia karena ada chipsnya tadi hati. Ya, baik itu dalam sodrunnya, kolbunnya, fuadunnya atau lubunnya. Ya, setiap orang tuh punya berhak mendapatkan apa yang tadi kita bahas dalam kalimat sibghah tadi, berawal dari syibhah. Ya. Kemudian mampu praktek sehari-hari 24 jam dari pagi sampai pagi lagi. Maka orang yang demikian sepertinya dia mendapatkan hidayah. Sepertinya orang itu hijrah. Sepertinya orang itu mendapatkan irsyad. Sepertinya orang itu mendapatkan taufik. Sepertinya orang itu mendapatkan istiqomah. Sepertinya orang itu sudah diampuni oleh Allah. Sepertinya orang itu sedang disayang oleh Allah. Sepertinya orang itu sedang diangkat derajatnya. Sepertinya orang itu sedang mendapatkan kemuliaan dan martabat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi yang saya sebutkan tuh seperti ada dalam orang yang kita lihat, maka secara umum ya, ini kalimat sederhananya, dia sudah mendapatkan wujud daripada sibghatullah gitu. Dan ini bukan 1-2 poin, semua lini, semua aspek. Kalau kemarin kita ngebahas tentang
iman, takwa, bagian-bagian kecil. Nah, sibghoh ini menyeluruh dari semua yang dimaui dan diri Allah. Jadi makin kesini saya melihat Ustadz Guswar ini pengen nggak tahu mau jadi apa ini. Ya, apa mau jadi nabi kali itu ngebahasnya. Ustadz, pas saya apa temanya apa? Wujud sibghoh Allah dalam diri manusia. Bilang, wah ntar jamaah mumut nih kata tim gitu kan. Saya bilang gas, hajar, saya bilang gitu. Ya mudah-mudahan jadi hidayah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah. Jadi sebenarnya ada poin penting dari beberapa yang telah dijelaskan oleh guru kita ya. Saya menarik benang merahnya, banyak hal nanti mungkin silakan bapak-bapak dan ibu-ibu juga jamaah Kopi Uduk dan juga Zumiyah yang ingin bertanya. Tapi apa yang disampaikan oleh guru kita bahwa sibghohnya Allah itu tadi dimaknai dengan polesan. Nah, polesan ini ya bukan bersifat pasif. Jadi polesan Allah ini akan diberikan ketika orang itu kemudian sudah bergerak melakukan sesuatu yang positif. Maka kemudian Allah memolesnya. Sekarang saya tanya Pak, mobil yang apa namanya sudah ada mungkin baret sedikit ya, tapi bukan baret dalam ya nggak, maksudnya itu kusam lah. Ya kira-kira kalau dipoles jadi kinclong nggak? Kinclong. Saya tanya nih, mobil merah yang kusam dipoles warnanya apa? Merah, tetap nggak merah, nggak berubah kan? Mobil hitam kusam dipoles warnanya hitam. Ya, mobil silver kusam dipoles warnanya silver. Nah, jadi dari apa yang disampaikan oleh guru kita bisa mengambil makna begini. Contoh ya, orang kan memiliki karakter yang beda. Ya, contoh sahabat Rasulullah yang namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh karakternya gimana Pak? Keras atau lembut? Ya, sejak dia belum masuk Islam, beliau masuk Islam keras nggak? Oke, setelah masuk Islam berubah nggak? Nggak berubah. Nggak tiba-tiba misalkan lah ya Umar bin Khattab misalkan orang Medan gitu. Ya kan, kok orang Medan kan biasa ngomong agak-agak beletak-beletuk gitu gak ada. Mana kau kenapa begitu masuk Islam? Kumaha Kang, begitu gak? Oh itu kawin sama orang Sunda berarti. Ya, nggak begitu. Tetap karakternya sesuai dengan dirinya. Nah tapi Allah poles. Ya, yang tadi dia memiliki orang mungkin marah melihat bagaimana Nabi Muhammad awalnya kemudian menyebarkan ajaran baru, wah ada emosi karena nggak tahu beliau kan. Kemudian begitu mendapatkan hidayah, justru beliau ini membela tetap dengan karakter yang keras sampai ya udah Rasulullah kita keluar saja berdakwah tuh. Tapi ada sahabat yang lembut, apa kemudian begitu masuk Islam jadi keras? Enggak, tetap juga dengan kelembutannya. Nah, jadi ini yang menarik sebenarnya ya. Ya jadi karakter-karakter diri kita ini memang macam-macam Pak. Ya, ada orang yang penakut. Begitu masuk terdapat dekat ke Allah jadi penakut atau jadi berani? Hah? Tetap takut juga, tapi takut melakukan kemaksiatan dan kesalahan. Ada yang malas. Begitu mendapatkan polesan dari Allah jadi apa? Jadi malas juga Pak, malas berbuat maksiat. Diajak, mana yang minum? Gue malas aja. Jadi sifat malesnya, tapi itu sebenarnya bukan sifat ya. Ya anggaplah itu sebagai sifat. Malesnya tetap ada nih. Cuman sekarang malesnya adalah bukan malas ibadah, tapi malas terhadap hal-hal yang negatif. Nah, jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh guru kita ini menjadi sebuah gambaran ya. Orang-orang nih kita nih, ya kita kan masing-masing pasti punya karakternya. Ya enggak? Ada yang suka ngobrol, ngomong gitu kan, rame orangnya. Ya begitu dapat wahyu, dapat hidayah, apa kemudian dia jadi kalem, jadi pendiam? Enggak, cuman isi omongannya bukan lagi cuma hal-hal yang tidak perlu. Yang hanya bikin orang ketawa, yang hanya bikin orang kemudian menyanjung dirinya. Tapi kemudian omongan itu menjadi omongan yang
bobot, berkualitas. Tuh. Luar biasa ya. Kebayang misalkan banyak nih teman-teman yang dulu yang sekarang ikut stand up komedi kan talent tuh. Dapat psikologi Allah, waduh, kemudian berubah kan. Artinya apa? Tema-tema yang dibawakan adalah tema-tema yang terkait dengan apa? Menunjukkan keimanannya, keislamannya dan kecintaannya kepada Allah. Nah, jadi ini sebenarnya yang dapat kita tangkap gitu. Dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Oh iya. Ternyata Allah itu luar biasa ya. Saya juga awalnya belum paham nih sih. Dulu kan waktu zamannya kita SMA ya, kuliah tuh di Rohis sering tuh ayat ini dibawain. Cuma saya masih rancu menangkapnya apa sih sebenarnya. Gitu Kak Ramdan? Ya kan? Sibghatallah. Ya sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan celupan dari Allah. Tidak ada yang lebih baik selain daripada celupan Allah. Allahu Akbar. Udah sebatas itu doang, ngerti sebenarnya apa sih maksudnya gitu. Ya kan? Hanya sebuah slogan bahwa kita ini dicelup itu ya udah lu dicelup jadi baik gitu. Tapi kemudian what nextnya apa gitu? Karena banyak hal-hal lain seperti tadi guru kita sampaikan. Ada konsep namanya hidayah. Ada konsep apa lagi tadi tuh? Ya ihsan juga, ikhlas, kan banyak nih kita dapetin. Tiba-tiba sibghoh, lah ini posisi si sibghoh ini di mana gitu. Nah tadi telah dijelaskan oleh guru kita, barulah oh iya saya terbuka pemikiran bahwa oh luar biasa ya. Ternyata polesan Allah orang begitu. hampir memang sedikit mirip, tapi memang mungkin juga yang kita yakin dengan pemaknaan itu juga belum tentu tepat kalau Allah sendiri yang tahu. Jadi ada orang memaksa bahwa kalau orang tiba-tiba jalannya dari tengah ke kanan tuh, wah ini udah dipoles nih. Padahal polesan itu posisinya memang jauh dari ilmu tentang hakikat, marifat, tasawuf, kemudian juga waro, kemudian seperti orang-orang yang memang zuhud gitu, jauh sekali. Tapi di posisi di atas orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah gitu loh. Ya, orang tadi dia tiba-tiba lagi apa tiba langsung berbalik, langsung soleh, langsung ibadah. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah, orang yang belum fight, tapi Allah sudah berkehendak dia balik ke taufik, hidayah itu taufik tadi. Ada orang yang dia harus fight dua, baru fightnya baru dikit. Ya, ibadahnya masih belajar, kemudian dia dekat sama Ustadz Julasa ulu ulama wa khulatus solihun, duduk jadi ulama, nyampurin orang soleh, baru memulai beberapa langkah. Langsung Allah betot dari hidayah irsyad menuju hidayah taufik gitu. Tapi kalau udah sibghoh ini, dia ini memang sudah ditarik banyak gitu. Tapi ya ditarik banyak karena dia sudah melakukan banyak gitu. Maka bagaimana bisa ada orang yang tiba-tiba memang baru noleh ke arah agama, ya karena sebab dia melihat satu kebenaran, tiba-tiba langsung dipoles gitu. Jadi perjalanannya panjang. Memang kalau bicara waktu itu Allah yang menciptakan. Manusia juga makhluk, waktu juga makhluk, makhluk tidak tunduk kepada makhluk, makhluk hanya tunduk kepada sang kholik gitu. Tapi bicara waktu tentatif, hanya yang dibicarakan adalah kapasitas muatan yang penuh dan padat gitu. Ya, kalau bicara tadi keras, lembut itu karakter. Karena manusia itu ada hati, ada ruh, ada mental, ada jiwa, ada batin, ya. Ini berbeda-beda tempatnya. Sebagaimana hati sendiri pun ada lapisan. Saya pernah sampaikan, hati luar sodrun. Sisi dalam namanya kolbun. Sisi dalam ya lebih dalam daripada kolbun namanya fuadun. Kemudian intisari hatinya namanya lubun. Nah, lubun ini sudah nggak ada bisa diterjemahkan karena ini memang mahalullah. Tempatnya bersemayam zatnya Allah yang Allah memang memasuki kepada hati manusia, yang manusia memang menempatkan Allah zatnya itu dalam hatinya gitu. Yang orang barat meletakkan lub ini kepada makhluk dengan kalimat love, I love you my wife, I love you my husband. Padahal love itu harusnya tempatnya Allah ya, jadi turun derajat love itu harusnya tempatnya Allah bersemayam. Jadi manusia sendiri pun ada macam-macam lah. Nah orang yang karakter bicaranya apa tadi setelah kemudian keras kemudian masuk Islam jadi lembut. Tidak begitu, itu karakter. Ada di sekeliling kita ada orang yang
keras karakternya tapi hati baik, ahli sedekah segala macam gitu. Jadi kalau bicara tentang agama, bicaranya adalah lembut, tugas dakwah ya, lembut, tegas, keras. Ya, kalau orang sih kan bisa sifat, ya sifat itu bisa berubah. Kalau karakter sulit. Ya, kalau sifat itu agama yang memoles dia, keadaan yang memoles dia. Dia mau orangnya maluan. Kalau ada sesuatu yang buat malu, kalau nggak ada siapa-siapa nggak malu sama siapa, kan gitu. Dia mau orang yang pemarah. Ya, kalau ada yang membuat marah, kalau nggak ada yang buat marah, ngapain marah-marah, orang gila kan gitu. Nah, cuma kalau kayak karakter yang keras, nah itu dari dirinya. Kalau pada tugas kebaikan, bagaimanapun orang itu tahu ini kebenaran, ya kalau pada sesuatu yang berkaitan seperti dakwah harus lembut, kemudian pada sesuatu yang munkar dia harus tegas, pada sesuatu yang kaitan jihad itu keras, nggak ada yang kasar, beda. Ya kasar itu bukan tuntunan ya, kasar itu daripada tumpahan daripada karakter dan perilaku buruk. Tapi pada jenjang kebaikan manusia dalam beribadah itu, dalam mengajak orang juga lembut, tegas, keras sudah. Dan keras pun diletakkan pada sesuatu yang berkaitan dengan fisik seperti perang. Nah, Indonesia bukan negara perang, maka ditaruh. Ya cuma dua berarti kita. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, berarti lembut dan tegas gitu. Nah, bagaimanapun karakter orang, ya itu nggak bisa simsalabim abragadabra. Karena kaitannya dengan penciptaannya itu sendiri. Contoh, kenapa sih suami istri itu kalau sudah lama ketemu kok lama-lama hampir mirip. Iya, lama-lama hampir mirip. Karena orang yang sering ketemu itu, apalagi fisiknya itu, memang ada sesuatu secara fisik, secara ilmu kedokteran juga. Kalau seorang suami sering melakukan, kemudian dia sering ada gen-gen itu yang ternyata nempel, merasuki, sehingga ada postur wajah, mata, telinga, itu jadi lama-lama jadi mirip. Jangan kan suami istri, teman juga gitu kan kalau nggak salah. Iya benar. Kira-kira Dan kalau kita kekuatan mana nih? Ya itu dia makanya. Iya. Terus juga kalau istri ya lamaan yang mana gitu kan. Kalau wajah, paras wajah kan mungkin beda ya. Nih kalau gelap udah sama nih kita mirip nih. Aduh. Lama-lama nih, jangan-jangan bini saya dia ini. Enggak, tergantung. Kan tadi kalau istri seberapa lama, istri mana yang lamaan gitu. Kalau itu sama anak oh, ya. Anak ya. Iya. Nah itu yang akhirnya membentuk gitu. Gimana Pak? Tapi saya setuju sama Anda. Iya, nah yang kayak tadi itu, takarannya itu sulit. Ya. Kalaupun ada boleh dibilang regulasinya, andai pun ada, pasti pelaksananya tidak akan pernah sama. Sebagaimana Allah menetapkan jodoh, rezeki, nasib manusia, Allah menetapkan umur, ya kematian, kemudian ujian, itu kan tidak ada yang sama. 7 miliar manusia di bumi ini kurang lebih, ya mukanya nggak ada yang sama meskipun kembar, apalagi ujiannya. Termasuk bagaimana cara Allah mendekati atau ingin didekati gitu. Nah, jadi yang kita omong ini sebenarnya bicara derajat, bukan bicara tentang kapasitas muatan sibgo itu sendiri. Ya, jangankan kepada sibgo, jangankan kepada sesuatu yang berkaitan dengan ridho, ke sibgo aja kayak ngerasa kita kecil. Sampai pun seorang wali saja, yang dikenal dengan syairnya itu Abu Nawas, sampai tak sanggup berucap itu. Ilahilas tulil firdausi ahla. Mau lagu yang mana nih? Yang ini aja lebih sahdu. Coba baca. Ya silakan Pak. Gimana sih? Gitu kan. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Itu almarhum Uje ya. Wala aqwala. Coba nadanya ditinggi dikit ya, lebih enak pasti. Saya belum makan Pak, lapar Pak. Iya, seharian tahu sendiri kita kan kuliah gitu, lapar Pak gitu kan. Yang simpel aja lagunya, yang gampang Bapak ikutin gitu kan. Ilahi las tulil firdausi a'la.
wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Mungkin kita banyak dosa kali ya, jadi kurang sadu ya. Kenapa terlalu capek ya? Ngelihat mana ini orang banyak yang salah menerjemahkan ini, Pak. Ya, ada satu orang bilang, saya kurang suka sama syair itu. Itu doa itu seperti plain plan katanya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya, ya Allah, aku nggak pantas ke surgamu, tapi juga aku nggak mau ke nerakamu. Kemudian dia berucap, pelin-plan doanya saya nggak suka. Pantes aja dia ngomong begitu, karena dia salah menerjemahkan. Ya, karena artinya nggak begitu. Harfiah, Dan penyanyi buat lagu juga begitu juga salah. Benar. Iya. Bukan salah, maksudnya disalahin. Iya salah. Hah? Iya salah. Akhirnya kan kesalahan semuanya. Iya. Ilahi lastu lil firdausi ala. Kemudian langsung, ya Allah, aku nggak pantas ke surga. Loh, Firdaus itu salah satu nama dari 8 gerbang surga. Gitu loh. Artinya yang benar adalah, ya Allah, aku nggak pantas kalau masuk ke surga Firdaus. Tinggian gitu ya. Kan masih ada surga yang lain. Kalau Firdaus buat para nabi dan rasul, malu kan surga yang lain ada. Yang jelas ya, yang penting mah jangan sampai ke neraka, nggak sanggup gitu loh. Oh, iya. Jadi bukan nantangin ke sana ya? Iya, jadi istilahnya doa minta tapi malu-malu karena banyak dosa. Yang penting yang ke neraka deh gitu. Kan kita kalau berdoa tuh, ya Allah aku mau ini. Yang kedua, ya Allah aku nggak mau ini. Terus yang ketiga, semua terserah Engkau ya Allah. Gitu adab dalam doa. Sama juga kami milih jodoh, ya Allah. Kayaknya kalau yang ini kayaknya berat. Gimana kalau yang ini aja gitu? Kata Allah udah nggak ada lagi jodohmu kan gitu. Saya ulang sekali lagi. Ilahi lastu lil firdaus ahla. Ya Allah aku nggak pantas. Kayaknya nggak mungkin jadi ahli firdaus. Itu tempatnya para nabi dan rasul. Tapi kan surga bukan hanya satu, ada 8 gerbang surga gitu loh. Yang jelas mah, yang penting mah jangan sampai ke neraka gitu terjemahnya. Nah lagu-lagu tuh, duhai Allah ku tak sanggup ke surgamu, tapi ku tak sanggup juga ke neraka. Pantas ada orang akhirnya nggak mau saya pakai doa itu, doanya pelin-pelan gitu. Dan itu orang yang punya nama, ya. Iyalah orang punya nama pasti. Ada juga yang lain nggak punya nama. Lupa orang semuanya punya nama. Iya punya nama. Lah orang ada yang punya nama. Salah menerjemahkannya. Itu bahasa kita, ya Allah saya memang gak pantas jadi orang soleh. Tapi gimana caranya ya Allah, jangan sampai jadi jahat. Kalau saya tuh memang belum bisa soleh, minimal mah jangan sampai jadi pendosa gitu. Jadi ungkapan dosa gitu. Itu orang kayak yang disebut waliullah saja. Berdoanya begitu, bagaimana dengan kita gitu. Tapi yang membuat kita besar adalah apa Pak? Ya, yang membuat kita besar adalah kita ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu doang Pak. Ketika Jibril baru selesai diciptakan oleh Allah. Ya, dengan bentuk yang sangat indah. Ya, besar. Pokoknya malaikat yang indah bentuknya, sayapnya, kemudian rupanya, wajahnya. Gak lama habis itu Jibril bertanya kepada Allah, ya Rob, adakah makhluk yang kau ciptakan lebih indah dari aku? Ya. Kemudian Allah menjawab, tidak ada. Gak lama malaikat Jibril ini sholat 2 rakaat. Bersyukur, berterima kasih, senang dengan jawaban Allah. Sholatnya 2 rakaat. Disebutkan nih ya dalam riwayat 1 rakaatnya itu sujudnya saja ya 1 rakaatnya lamanya kurang lebih 20.000 tahun. Ya, jadi 2 rakaat 40.000 tahun. Sholatnya malaikat Jibril 40.000 tahun. Kemudian Allah berucap, wahai Jibril,
ketahuilah nanti di akhir zaman aku akan menciptakan makhluk ya yang sangat indah, penutup para nabi dan rasul. Apakah aku memiliki derajat yang tinggi? Tidak. Bahwa nanti di akhirat, di akhir zaman ada seorang nabi, ya, penutup para nabi dan rasul, khotamil anbiya wal mursalin, dan memiliki umat akhir zaman yang mereka pendosa, lalai, terlena, sering berbuat maksiat, zolim kepada dirinya, zolim kepadaku, zolim kepada nabinya, banyak lalainya. Ya. Allah sendiri menyebutkan itu dalam hadis kursi itu. Ya. Tapi ketika mereka melaksanakan sholat 2 rakaat, 2 rakaat mereka lebih aku cintai daripada 2 rakaatmu wahai Jibril. Kenapa begitu? Karena engkau melakukan sholat bukan atas perintahku karena kemauanmu, tapi umat dari hambaku umat Muhammad di akhir zaman. Bagaimanapun mereka pendosa, mereka melaksanakan sholat karena perintahku. Tuh. Itulah yang buat kita pede Pak. Insya Allah kita masih bisa disayang oleh Allah gitu. Insya Allah. Iya. Luar biasa ya. Ngomong apa lagi nih? Ya jadi untuk tadi ya kembali lagi ya gitu deh. Siapa yang mau ingin bertanya silakan Pak. Enggak. Jam 21.15. Silakan. Ya, Ustaz Zaki mau nambahin tuh Ustaz Zaki. Silakan Ustaz Zaki. Ya, yang lain juga boleh ya. Unjuk tangan. Oh ya, satu lagi sebelum Ustaz Zaki, di sini kan juga ada nih teman-teman dari lembaga nasyid ya, lisensi lembaga seni nasyid insani. Nah, ini salah satu bagian dari syukur ketika Allah mensibgoh para orang-orang yang memiliki suara bagus, maka yang muncul adalah ya, suara-suara yang apa? Yang menyenandungkan ya, lagu-lagu, syair-syair yang bernafaskan Islam. Bapak tahu nggak syair yang bernafaskan Islam itu kayak apa? Ada yang tahu? Nih dengerin ya. Islam. Nggak lucu kan? Silakan, Tadaki. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tahu. Sabar, ntar makan kok ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tadi Ustadz Agus Isdwar membacakan ayat Quran, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Kalau kita baca tafsirnya dari berbagai tafsir, sibghah diambil dari kata sabagha yasbaghu sibghatan yang berarti celupan, dan kalimat sibghatallah adalah kalimat idofah yang berkedudukan sebagai mudhaf ilaih, yang kemudian sibghah ini disandingkan dengan lafaz Allah yang asal katanya dalam kitab Fathul Mu'in adalah ilahun, yang kemudian ditambahkan alif lam sebagai kekhususan terhadap zat Allah, yang kemudian hamzahnya dibuang disebut dengan Allah. Kemudian waman ahsanu minallahi sibghatan, waw di sini adalah waw i'tirad, yang dimana kalimat setelahnya disebut dengan jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah atau waw i'tirad adalah waw yang berfungsi kalimat sebelahnya atau kalimat sesudahnya menjelaskan tentang sebelumnya atau menguatkan tentang sebelumnya atas pernyataan dari kalimat sebelumnya, sehingga waw di situ sebagai penguat. Kemudian man adalah isim istifham, adalah kalimat tanya yang berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian ahsanu yang berkedudukan sebagai khabar, yang dimana juga dia sebagai isim yang disebut dengan ahsanu isim tafdil, yaitu sesuatu yang lebih daripada yang lain. Kemudian minallahi berkedudukan sebagai jar majrur, dan sibghatan berkedudukan sebagai tamyiz untuk menjelaskan, menguatkan bahwasannya siapakah yang paling terbaik sibghahnya selain Allah. Kemudian diakhiri dengan wa nahnu lahu abidun, yang dimana kalimat tersebut adalah jumlah ismiyah, yang dimana jumlah ismiyah adalah jumlah yang di dalamnya ada mubtada dan khabar. Mubtada adalah awal kalimat yang membutuhkan penjelasan. Maka dapat kita tarik simpulkan
pada inti ayat tersebut adalah di kalimat wa nahnu lahu abidun. Abidun adalah dan kami adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sibghatullah ini berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan nanti ujungnya adalah wahdatul wujud terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan atau menakdirkan Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah, Nabi Muhammad bukanlah Tuhan, sehingga Nabi Muhammad berkata bahwasannya ana Abdullah. Ketika Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba Allah, barulah Allah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya, bukan menggunakan kalimat Subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi Allah menggunakan kalimat hamba, bahwa Nabi Muhammad adalah role model, yaitu bahwasannya sebenar-benarnya hamba Allah yang dijadikan panutan untuk kita semua. Sehingga Allah berkata lagi, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Inilah aku, tidak ada Tuhan selain aku adalah Allah, maka sembahlah aku. Maka ketika hal ini sudah dijadikan pegangan, maka di hadis qudsi Allah sebutkan, inna lillahi ibadan lau aradu arad. Sesungguhnya Allah punya hamba-hambanya yang seperti tadi guru kita bilang, ketika pendengarannya adalah pendengaran Allah, matanya adalah mata Allah. Ketika ia menginginkan sesuatu, pasti Allah akan mengikuti kemauannya. Maka di dalam tasawuf ada kalimat takhalli, tahalli, tajalli. Bagaimana untuk menjadi seorang hamba? Maka kosongkanlah diri kita dari segala perbuatan buruk dan dosa. Kemudian tahalli, isilah dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan kemudian tajalli adalah meresapi kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Maka ini juga dilantunkan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah, yang dimana beliau adalah babul ilmi, pintunya ilmu. Ketika Nabi bilang ana madinatul ilm wa aliyun babuha, aku adalah kota ilmu sedangkan Ali adalah pintunya. Maka Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita suatu bacaan yang dibaca setelah sholat, yang dibaca setelah zikir, atas tuntunan Nabi Muhammad diselipkan, saya biasanya begitu, diselipkan kalimat beliau begini, bagus. Allahumma kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Allah, cukuplah suatu kemuliaan bagiku karena Allah adalah Tuhanku. Wa kafani fakhran, dan cukuplah suatu kebanggaan bagiku an akuna laka abdan, karena aku dijadikan hamba oleh Tuhanku. Maka inilah dibilang oleh para ulama, inilah zikir tertinggi setelah zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian, Allahu a'lam. Masya Allah. Gimana Pak? Pada bengong gitu. Luar biasa loh Ustaz Zaki ini, ya kan, menjelaskan secara detail. Ya walaupun saya sendiri berusaha untuk menangkap maknanya seperti apa gitu, karena luas sebenarnya apa yang beliau sampaikan itu. Ya, tapi apa hikmahnya buat kita? Kalau saya hikmahnya adalah bahwa saya sebenarnya belum tahu apa-apa gitu dari apa yang beliau sampaikan. Saya yakin bahwa Bapak udah berpaham semua tadi, ngangguk-ngangguk semua itu. Hah? Yang di belakang juga. Tapi ini adalah ilmu Pak, yang namanya ilmu itu kita ikuti saja kan, dengerin. Saya berusaha meresapi, kalau nggak bisa meresapi ya meres kambing lah Pak, yang kecilan sedikit gitu. Oke, terima kasih Ustaz Zaki. Kalau saya tidak akan mengomentari yang lebih Kimo ini. Lanjut aja. Ya udah, oke. Kalau gitu dari yang lain, jamaah ini dari Zoom silakan kalau ada yang mau bertanya. Alhamdulillah ya yang sudah bergabung terus bertambah ini. Yang di luar silakan, yang di luar. Ya, kalau mau sibghah lebih jelas tuh di kolam tuh nyemplung gitu, basah langsung sibghah.
Dicelup di situ. Baik. Nah, saya hanya ingin apa yang kemudian tadi kita bicarakan ini ya sungguh luar biasa. Artinya juga apa yang dikatakan Ustaz Zaki, intinya adalah dengan sibuk Allah itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kemudian kita dekat ya kepada Allah. Ya, nah ini yang perlu kita sama-sama pahami gitu ya, dekat kepada Allah. Kemudian siapa sih sebenarnya yang sanggup untuk mendekatkan gitu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah tuh memiliki kekuasaan sebenarnya untuk kemudian memberikan yang terbaik kepada manusia. Makanya nih, apa yang kita miliki, mohon maaf Bapak-bapak kan punya profesi ini beda-beda ya. Ya gak, kayak udah dagang gitu. Nah kalau udah nih berdagangnya beliau kalau sudah tersibghoh maka dia tidak akan mengurangi timbangan. Kenapa? Karena khawatir, wah kalau dikurangin timbangan ya atau mengambil untung dengan cara yang salah maka oke lah sekarang dapat untung. Tapi kan ini melanggar gitu. Nah demikian juga ini kayak di sini mungkin banyak ya para wanita yang cantik gitu. Kalau sudah tersibghoh gimana? Kita lihat kecantikannya kalau sudah menikah adalah untuk suaminya. Dan kecantikan itu bukan untuk dipamer-pamerin. Justru kecantikan itu kemudian dia tutupi kan. Supaya tidak terlihat gitu. Ya. Nah ini juga sedikit saya agak kasih masukan ya. Kita kan memang sudah tersibghoh oleh barat ini Kimo. Termasuk fashion. Saya tanya Pak, dulu saya pernah ngomong ya, kenapa perempuan itu sepatunya itu haknya ada di belakang? Mikir deh. Ayo, kenapa haknya ada di belakang? Saya baru lihat perempuan mukanya lebar banget. Ya. Nah, ini sebenarnya ini bagian dari apa coba? Ya. Sesuatu yang secara mungkin saya nggak tahu ya, saya kira wanita perempuan sih tahu ya, cuman terkadang mungkin ya tidak tersadarkan. Kenapa? Ketika hak itu di belakang Pak, berdiri, otomatis kalau ingin ngimbanginnya gimana? Maka kepalanya ke belakang kiri dong, maka yang di depan mana? Yang tengah sini, maka semakin tinggi semakin begitu Kimo. Kalau diomongin gambar gimana kita? Nah makanya kemudian ketika tersibghoh yang pertama adalah kemudian bajunya dilebarkan gitu kan begitu, tidak pakai yang ketat. Nah menutupi bagian-bagian. Nah ini adalah bagian dari upaya kita untuk apa? Ya untuk mendapatkan polesan Allah itu. Jadi orang yang sudah terpoles, yang tadinya preman ya sudah terpoles, ya kemudian ya dia mungkin tetap jadi preman tapi nggak malakin gitu, ada loh. Iya, kalau lihat pembahasan di awal bahwa orang-orang sudah kalau memang derajat sibghoh kan saya bilang bahasanya kan sekitar orang-orang zuhud, waro, kemudian orang-orang tasawuf ya. Zuhud sendiri apa? Zuhud sendiri adalah orang kaya sebenarnya. Jadi orang jangan ngaku zuhud kalau belum kaya. Orang zuhud itu udah kaya, dia punya dia. Ya, tetapi apa yang dia miliki tidak membuat dia menjauh dari Allah. Ya, zuhdu huwa man yamliku dunya wala yamlikuhud dunya. Ya, zuhud itu adalah zahidnya. Ada orang dia memiliki segalanya, tetapi segalanya tidak memiliki dia. Gitu. Ya. Apa adanya pakaiannya. Kalau model kita kan kaos oblong, sandal jepit, bukan zuhud, emang punyanya itu. Gitu. Punyanya emang itu. Jadi kaya dulu baru zuhud. Saya perhatiin ada beberapa orang yang udah terlanjur kaya banget itu, akhirnya jadi penampilan biasa aja. Sama kayak orang biasa makan enak itu, ujung-ujungnya adalah back to nature. Kembali ke sayur asem, peda, ya kemudian itu. Ya, jadi dan itu masih dikejar oleh kita. Jadi orang zuhud tuh dia mentok sudah, kemudian pengen balik. Kalau dia sudah mulai zuhud, ujung-ujungnya apa? Waro dia. Mulai hati-hati, pakai apa pengen hati-hati. Nah ujungnya tadi, ya orang-orang sufi tadi, sufi. Iya. Perjalanan tasawuf tadi, dia mengambil dunia sekedar yang dibutuhkan untuk dirinya gitu. Nah, orang yang mendapat sibghoh tadi derajatnya, biasanya di situ. Nah kalau sudah di situ dia sudah nggak gaul lagi sama kita.
Itu makanya tadi ada ucapan mungkin yang dipoles kemudian dinyanyi dengan lagu-lagu yang udah nggak makin lagi tuh. Ya, kira-kira kita ini ya masih naik motor, ya masih tawa-tawa segala macam. Gitu. Tapi sebenarnya dia mendapatkan sibuk, kita nggak tahu. Kita nggak bisa vonis orang, juga nggak bisa merendahkan orang. Yang jelas kalau ngelihat tanda-tandanya begitu, kita pun kalau pengen mendapatkan sibuk nggak bisa kemudian meniru orang yang eksekutif tadi. Yang menjadi rujukan kita adalah orang-orang yang wali-wali Allah yang dulu gitu. Mengurangi urusan segala macam. Tadi ada tahap-tahapnya tadi. Dan saya pribadi kayak jauh gitu untuk saya pribadi. Tapi bukan berarti mengecilkan bapak-bapak. Ya. Jangan gitu Iya. Kemarin kita ngomongin tentang iman anak-anak Palestina aja kita ngerasa kecil, Pak. Ya kan? Kita bersaksi atas iman anak-anak Palestina itu merasa kecil. Sekarang ngomongin lagi sibgoh lagi, makin kecil lagi. Anda itu membuat saya semakin kecil, sekecil apa sih Pak? Kecil, makin kecil. Itulah fungsinya ngaji. Ya, membuat diri kita kecil, tapi membuat hati kita supaya besar. Gitu. Dan terus diingatkanlah, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Ya, saling mengingatkan karena saling mengingatkan di antara kita itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Banyak maulid, banyak pengajian aja masih ada perilaku-perilaku yang bisa merugikan iman dan merugikan kehidupan. Apalagi kalau nggak ada pengajian. Minimal mah ya, kalau kita ini lagi down dengan ngaji itu kenceng lagi insya Allah. Sebagaimana ucapan sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah ketika kami bersama engkau berasa kami ini sudah dekat sekali dengan Allah, tapi saat kami menjauh ya bubaran dari engkau kami merasa sudah terjebak lagi dengan urusan dunia gitu. Itu kan ungkapan sahabat kepada Rasulullah gitu. Maka sahabat belajarnya adalah dengan cara terus mendekatkan diri kepada Rasulullah siang malam. Ada seorang sahabat itu ya, suatu saat dia dekat sama Nabi setiap hari gitu. Ya, setiap saat lihat Nabi, pokoknya dia kalau ke masjid kemana, dia lihat wajah Nabi sudah senang gitu. Suatu saat perang, Rasulullah bersama sahabat, 3 bulan perang. Ini sahabat ini nggak ikut. Ya, ada yang menyebutkan siapa namanya, terus saya cari Pak. Ya mungkin belakangnya ada Hibban, tapi bukan Ibnu Hibban. Ustaz Zaki coba cariin tuh. Ya, pas pulang kurus habis badannya itu, tinggal tulang sama kulit. Kalau sekarang orang sekarang tambahin sama kentutnya dikit lah. Ya. Tulang, kentut, sama kulit ya habis. Sampai sahabat itu melihat apa yang terjadi padamu? Mengapa gitu kan? Bagaimana aku bisa tidur nyenyak? Bagaimana aku bisa makan dengan baik? Bagaimana hatiku tenang? 1 detik aku tak melihat wajah Nabi, hancur hatiku saya begitu. Habis badannya. Ya. 3 bulan gak ketemu Nabi, habis badannya sampai ya, sedemikian cintanya luar biasa itu. Itu nggak masuk logika. Kita kadang suka berandai-andai Pak. Coba siapa kek seorang yang soleh gitu ada di kita kali gitu. Hidup lagi nuansa sebagaimana seperti, meskipun tidak seperti zaman Nabi, minimal arah sana lah gitu. Ya. Seorang Rasul, seorang Nabi. Ya ulama sekarang gitu, yang lembut. Mungkin ada di tempat lain. Saya dia masih merasakan itu. Pengen demikian arahnya ke sana gitu. Ya, bapak-bapak punya guru ya begini modelnya kan. Ya masih ya ngikutin bapak-bapak gitu. Ya asik-asik aja lah. Ya pelan-pelan mudah-mudahan suatu saat nyampe ya. Allah kirim orang yang soleh di antara kita insya Allah. Baik. Ya. Waktu sudah pukul 21.33, saya kira bisa sekaligus kita tutup ya dengan doa. Silakan Kimo. Oh sekalian, yuk mudah-mudahan mungkin sampai di ujung belajar kita masih ada hal yang belum kita sepenuhnya pahami, tapi insya Allah Allah yang mengokohkan pemahaman kita. Sebagaimana doa kita, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah,
kokohkan kami dengan pada urusan agama, kemudian ajari kami takwil-takwil, firasat-firasat, ilmu-ilmu, apa saja yang membuat kami paham ya. Tentunya ini butuh kelanggengan dawamnya, continue dan istiqomah kita. Entah kapan, Allah tidak hanya menghargai hasil, Allah juga menghargai proses, dan kita saling mendoakan ya, karena kita nggak pernah lepas daripada lalai dan terlena. Hari ini saya mendoakan bapak-bapak juga mendoakan saya bersama Ustadz Guswar. Kita nggak ada yang tahu, ujungnya adalah saling memberi saksi. Mudah-mudahan kita bisa satu rombongan lah bersama guru-guru yang soleh nanti di yaumil qiyamah. Wa'afanna ya karim, astaghfirullahaladzim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin akhirin wa sallim wa radil tabaraka wa ta'ala ku sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nuwafi wa mazida, walakal hamdu laka syuka ma yanbaghi li wajhil karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terus bisa soleh ya Allah. Jadi laki-laki soleh, suami yang soleh, anak yang soleh, semua yang baik-baik ya Allah. Kami menyadari bahwa setiap kami berdosa, Kau timpa lagi kami dengan musibah dan ujian-ujian-Mu. Sudah capek lelah dengan musibah ujian ya Allah. Terus tumpuk-tumpuk ya Allah, kami sendiri yang mengundang musibah itu. Hari ini, malam ini ya Allah, andai pun langkah kami masih belum berubah, maka dekap kami dengan hidayah, inayah, terus tarik kami ya Allah. Bagaimana masih mencintai dunia, masih senang dengan kesibukannya, bagaimanapun masih larut dalam kubangan dosa dan maksiat, hati kecil kami ya Allah tetap ingin ya Allah lebih baik lagi, menjadi sesuatu yang lebih indah, yang tentunya Kau bimbing, Kau berikan tuntunan ya Allah. Jangan pernah bosan kepada kami ya Allah. 1 minggu yang lalu dengan segala maksiat dosanya, malam ini Sayyidul Ayyam, malam Jumat ini ya Allah, ampuni semua dosa-dosa ini ya Allah. Ampuni semua kesalahan dan maksiat kami ya Allah. Lembutkan hati untuk terus tidak lagi berjibaku ke arah kiri ya Allah. Dosa-dosa yang ditumpuk-tumpuk, lalainya terlena, lambat-lambat datang kepadamu ya Allah. Andaikan kami bisa meminta kepadamu, sulap kami ya Allah menjadi orang yang lebih baik sebagaimana kesolehan guru-guru kami. Maka malam ini ya Allah, jadikan kami dari bagian mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ismak doana. Sayangi jamaah majlis kopi uduk semuanya ya Allah. Sayangi jamaah Zumiyah, Dua Dai Berbagi, Shisha TV, semuanya dimanapun berada ya Allah. Tanpa disebut di absen, doa ini juga Kau dengar, Kau tahu inilah butuhnya kami dan ekspresinya kami kepadamu ya Allah. Tatap semua yang berdoa malam ini ya Allah. Ampuni seluruh kesalahan dan kekhilafan. Kabulkan setiap doa, kabulkan setiap munajat, mudahkan segala urusan, bukakan pintu rezeki dan gerbang-gerbang ya Allah, agar kami semakin hebat yakin bahwa Engkau bersama kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jangan pernah Kau tinggalkan kami ya Allah. Andai pun tema ini terlalu berat, maka tarik kami, betot kami ya Allah untuk sampai ke arah sana dari kasta level yang paling rendah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah menuntaskan kajian pada malam hari ini. InsyaAllah Allah berikan lagi usia yang panjang dengan penuh manfaat, dan kita bisa berjumpa kembali pada pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama Dua Dai Berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau